Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, di tips kali ini saya akan mengajarkan tentang lagi-lagi tentang pelajaran finansial. Nah, salah satu pelajaran finansial paling penting itu adalah investasi. Nah, oleh sebab itu saya di sini akan mengajarkan kepada Anda adalah 4 hal yang harus Anda lakukan sebelum Anda berinvestasi. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Banyak sahabat SP30 bertanya sama saya, Pak Chandra itu sebenarnya menabung saham apa sih? Boleh nggak rekomendasi Pak Chandra itu menabung saham apa? Nah, sahabat entrepreneur, karena saya tidak pernah menjawab pertanyaan ini, tetapi saya akan menjawabnya langsung dengan seorang pakar finansial. Saya ulangi, pakar finansial, di mana beliau sudah qualified untuk membahas masalah keuangan dan saham bersama dengan Anda. Dan tentunya bukan channel Success Before 30 namanya, kalau cuma memberikan konten-konten biasa. Tapi konten kami selalu berbobot dan penuh dengan unsur edukasi finansial. Saya sarankan Anda, untuk Anda bisa kita diskusi lebih jauh, dan Anda silakan klik link webinar di bawah, semuanya gratis. Saya akan berikan edukasi finansial gratis dengan pakar finansial, dan di situ Anda akan tahu saya menabung saham apa saja. Sampai jumpa di webinar, salam hebat luar biasa. Oke, sahabat entrepreneur, jadi Anda harus paham bahwa salah satu rahasia orang bisa sukses dan kaya raya itu adalah investasi. Tapi saya sudah pernah buat videonya di 3 cara menabung. Sangat jelas di situ ada menabung properti, menabung saham, sama menabung emas atau menabung logam mulia. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang beberapa orang yang harus paham dulu sebelum masuk ke dunia investasi. Namanya investasi itu ada resiko ya. Jadi uang yang Anda letakkan itu punya resiko. Resikonya itu bisa bertambah juga bisa hilang. Nah, saya tidak mau bahas itu terlalu detail karena jenis investasinya berbeda-beda. Tapi yang saya mau bahas di sini itu adalah tentang persiapannya saja. Nah, yang harus Anda lakukan, persiapan pertama adalah mengedukasi dirimu tentang investasi. Jadi harus tahu dulu properti itu apa. Properti itu sifatnya tanah, rumah, ya, bangunan, apartemen. Itu sifatnya tidak liquid, ya. Jadi kalau Anda taruh uang di sana, itu bisa ditempati, nggak bisa dijual. Disewakan bisa, tapi juga tidak liquid. Jadi kalau sewaktu-waktu Anda butuh uang, itu tidak mudah dijual. Jadi karena harus ketemunya pembeli sama ketemunya penjual. Jadi kalau Anda menjual tapi pembelinya nggak bisa ketemu langsung, itu jadi masalah. Yang kedua adalah membuat dana darurat selama 6 bulan. Jadi ketika Anda invest sesuatu itu nggak boleh Anda invest itu dari pinjaman. Kalau menurut Pak Tony kemarin, yaitu namanya idle money, yaitu uang yang dingin. Anda dilarang berinvestasi itu pakai gesek kartu kredit, itu nggak boleh. Atau Anda investasi tapi kemudian Anda pinjam uang, itu nggak boleh. Itu bukan namanya investasi. Investasi itu adalah gaji yang Anda terima, Anda sisihkan. Nah, itu bisa dikategorikan investasi. Sehingga uang itu memang sudah Anda alokasikan, sudah Anda anggarkan untuk emang tujuannya investasi. Jadi nggak boleh pakai uang yang mana pinjam, kemudian ayo ini nanti Anda kasih tahu teman, nanti Anda dijanjikan imbalan 1 bulan, satu bulan contohnya 10%, terus Anda pinjam dari orang lain dengan bunga 5% pinjam di koperasi, contohnya menggadaikan sepeda motor, itu sama sekali juga tidak boleh. Nah, itu nanti bisa kena semprit sama OJK Anda, itu juga nggak boleh. Itu namanya spekulasi, bukan investasi. Ya, jadi investasi itu beda sama spekulasi. Nah, yang ketiga adalah mengeliminasi hutang yang tidak sehat. Jadi hutang itu boleh nggak Pak? Boleh. Tonton video saya tentang ada 2 jenis hutang ya. Hutang yang baik itu hutang yang dipakai untuk modal kerja, hutang yang dipakai untuk merestrukturisasi program. Hutang yang baik itu memang tujuannya hutang memang konsumtif. Jadi memang seperti membeli rumah atau apa, itu memang sesuatu yang memang Anda mau pakai dan Anda pergunakan. Tapi hutang yang tidak baik itu adalah hutang Anda pergunakan contohnya untuk perjudian, hutang Anda pergunakan untuk sesuatu yang spekulatif, hutang yang Anda gunakan sesuatu yang sifatnya itu konsumsi tapi tidak perlu, itu hutang yang tidak perlu. Hutang beli iPhone contohnya, nah itu kan menurut saya sangat tidak baik ya. Jadi harusnya eliminasi hutang yang sehat itu artinya hutang yang tidak perlu itu Anda harus lebih baik Anda bayar supaya tidak menjadi beban. Oke, dan yang keempat adalah
persiapan sebelum Anda investasi adalah menetapkan apa tujuan Anda berinvestasi. Kalau Anda nggak tahu tujuan Anda investasi, Anda nanti akan bermasalah. Contohnya investasi ini dijanjikan imbalan 1 bulan 10%. Ada investasi lagi menjanjikan imbalan 30% per bulan. Itu sangat hati-hati. Itu menurut saya sangat berisiko. Kalau dia belum diawasi OJK, itu bahaya. Jadi instrumen investasi zaman sekarang itu terlalu banyak. Nah, untuk lebih jelasnya saya ada bahas itu di videonya bersama Pak Tony berdua tentang jadi Pak Tony sebagai salah satu narasumber tetap tentang dunia investasi ya di channel Success Before 30 supaya kita itu jauh lebih cerdas. Jadi silakan Anda tonton video itu Anda untuk lebih paham apa itu dunia finansial. Dengan demikian kita akan semakin paham dan semakin jelas untuk berinvestasi ke depannya. Sekali lagi, investasi bukan trader, karena trader adalah profesi, investor itu adalah mindset. Itu yang selalu saya sampaikan. Demikian video kali ini saya buat, jangan lupa like-nya, supaya Anda punya persiapan yang baik ke depannya untuk masa depan Anda. Sukses selalu dan salam hebat, luar biasa.